Jumpa kembali di podcast Sami Mase, Pusat Informasi Malang Selatan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Farid Nugraha Citra yang akan memimpin sebagai host pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan podcast kali ini, kita ditemani dengan Bapak Andreas selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPT PPD Malang Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Farid. Sudah sarapan Bapak? Ya ini jam segini kayaknya belum sarapan kita. Betul Bapak. Ngomong-ngomong dulu terus kita sarapan ya. Siap. Iya, saya juga orang baru di sini Bapak. Karena saya juga baru pindahan per bulan ini Bapak. Per bulan September ini saya baru masuk bergabung di UPT PPD Malang Selatan. Mungkin bisa dikasih tahu tempat-tempat yang enak nih Pak untuk sarapan pagi ini. Ini untuk sarapannya nanti kita juga sekalian meninjau. Di sana ada RCU di Samsat Talang Agung ya. Itu di situ ada rawon enak Mas Farid. Jadi nanti ada rawon, ada pecel. Monggo nanti suka apa Mas Farid sampaikan pada kita. Oke, untuk sarapan nanti bisa ditemani dengan narasumber yang kedua kita Pak G. Juga kita pada kesempatan ini ada yang cantik banget ya Mbak siapa Mbak? Perkenalkan Pak, saya Marini, asli Malang. Asli Malang. Ya. Dari Wuling. Wuling Perdana. Dari Wuling Perdana. Ya. Sama Mbak Marini juga nanti kita rame-rame juga meninjau tentang RCU ya. Juga RCU-nya itu terkait juga ada fotokopi, ada ini. Juga kita nanti sekalian kita ke sana sekalian sarapan di paling rawon ya paling enak. Iya, paling enak itu Pak. Ya. Nah, berbincang-bincang dari tadi RJU mulu itu sebetulnya RJU ini apa Bapak? RJU lah, masa jenengan nggak tahu RJU ya apa iki? Oh ya, pura-puranya nggak tahu Bapak. Ini kan kita kan di instansi Bapenda Provinsi nggih. Untuk objek-objek pajaknya sebetulnya apa aja sih Bapak mungkin selain RJU gitu? Ya, Mas Farid. Jadi ada 5 item ya untuk pajak yang ditangani untuk sama pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Yang utamanya pajak kendaraan bermotor PKB, pajak BPNKB, pajak BPNKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, juga pajak air permukaan. Nah, untuk kewenangan yang di kita itu pajak kendaraan bermotor yang berada di Samsat juga BPNKB sama pajak AP dan RCU. Selain itu dipunggungnya di kantor badan. Jadi bahan bakar kendaraan bermotor sama pajak rokok tadi. Ternyata Sobat Sami Mase untuk pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini cukup banyak nggih Pak? Cukup banyak. Iya, dan mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara pajak dan retribusi Pak, karena RJU ini kan depannya retribusi nih. Mungkin ada perbedaannya Bapak? Bedanya kalau retribusi itu wajib pajak bisa merasakan langsung manfaat retribusinya. Jadi retribusi kan berdasarkan sewa ya, sewa lahan dan tempat yang sudah kita siapkan yang berada di wilayah Samsat dan wilayah PT PPD Malang Selatan. Nah, itu wajib retribusi, wajib pajak tadi yang mau sewa itu nanti setelah sewa kan bisa memanfaatkan, bedanya itu aja sama pajak. Lah salah satunya yang menggunakan fasilitas RJU kita ya Mbak Marini. Oh, nggih, Mbak Marini. Dari Wuling ya? Iya, dari Wuling. Dari Wuling, Pak. Saya rasa sangat bantu ya Pak ya. RJU itu kita brand baru istilahnya ya Pak ya. Di otomotif Wuling kan baru 5 tahun. Terus kita butuh untuk kayak tempat atau lokasi yang daerah Malang Selatan itu kan orang-orang kadang belum aware Wuling itu apa gitu Pak. Mbak Marini tahu RJU ini dari mana Mbak? Kemarin itu BM saya tahunya informasinya dari IG-nya Samsat Pak. Terus menindaklanjuti kontak person yang di situ kita hubungi, terus kita langsung mau untuk
sewa di situ. IG-nya apa Mbak? Duh, ini loh Mas Farid, IG-nya Mbak Mari ini apa? IG-nya Samsat yang IG-nya Samsat dong. Tak kira IG saya, biar banyak followernya gitu kan, disampaikan di sini. Oh iya, nanti saya follow juga Mbak. IG-nya taunya dari IG-nya Samsat Malang Selatan. Samsat Malang Selatan ya. Kebetulan saya juga follow Mas. Oh iya, Mas Farid udah follow belum Samsat Malang Selatan? sudah dong. Marahin Pak kalau belum follow Pak. Mungkin Sobat Samimase di sini ingin mengetahui bagaimana cara untuk mendaftar RJU di Samsat Malang Selatan sendiri ini. Untuk mekanismenya bagaimana Bapak? ya mekanismenya kita akan calon apa itu yang untuk bila berminat ya berminat lihat lokasi dulu, lihat apa lahan-lahan yang apa dibutuhkan. Kalau memang sudah sesuai dengan apa kepinginan kita bikin buka usaha apa di Samsat dan di situ tersedia, tinggal fotokopi KTP sama fotokopi KK ya untuk didaftarkan pada kita melalui Mas Arci ya, melalui Mas Arci nanti bisa menghubungi Mas Arci. Mbak Marini dulu pengalamannya bagaimana mendaftar RJU di sini? Waktu itu kita tinjau lokasi dulu, memang lihat, terus ternyata kan memang rame Mas ya, maksudnya prospek banyak. Langsung dari kantor setuju, kita langsung hubungi. Waktu itu memang kontak personnya Mas Arci, jadi langsung kontak ke Mas Arci, semua oke, sudah langsung bisa nempatin tempatnya itu. Untuk administrasinya berarti cukup mudah nggih? Cukup mudah dan terjangkau. Nah, jadi begitu Sobat Samimase, setelah mendengar testimoni dari Mbak Marini dari Wuling ini ternyata cukup mudah. Lalu Bapak Andreas, saya mau tanya mungkin Sobat Samimase juga penasaran nih untuk mekanisme pembayarannya bagaimana Bapak? Mekanisme pembayaran kalau setelah daftar ya, setelah daftar sebelum tanggal 5 itu sudah kita lakukan penetapan ya. Nah, setelah penetapan itu 30 hari setelah penetapan selaku apa tadi user untuk wajib pajak retribusi mohon segera dibayar. Jadi 30 hari ya setelah penetapan ya. Penetapan kita tanggal 5, nanti tanggal 6, 7, 8 itu berlaku sampai 30 hari ya. Ini saya kalau kerja ini berhubung baru, saya mancal ini ternyata ini saya untuk ke kantor. Mungkin tertarik untuk membeli mobil di Wuling nih. Mbak Marini mungkin untuk produk Wuling bisa dikasih tahu ke saya apa yang cocok sih untuk saya ini Mbak. Oke, Mas Farid, Wuling ini ada dari yang terjangkau 100 jutaan kita ada, dari sampai yang 450 jutaan ada Pak. Jadi jangan tinggal pilih aja budgetnya berapa. Kita ada MPV, ada medium MPV, ada SUV, kita ada Convero, Cortez, Almas, dan ini bentar lagi mau keluar mobil listrik Pak. Iya. Jadi jangan kalau wis nggak pengen antri-antri bensin. Oh, mantap dong. Nah ya itu sekarang zamannya wis listrik, tinggal colok wis jalan. Ada dari Wuling namanya Wuling REV. Itu yang lagi baru mau keluar itu. Untuk mobil elektrik sendiri itu sudah bisa inden Mbak? Sudah. Kemarin sudah launching dari bulan Agustus akhir kemarin, terus baru didistribusikan bulan ini Pak. Gitu. Mungkin Mas Farid daripada mancal, nanti cewek-cewek gak iso digonceng, jadi pakai ini aja, bawa mobil Wuling aja. Oh iya benar sekali Mbak Marini, sudah nggak kepanasan, kehujanan juga ya. Ini kalau bisa yang pakai remote itu, jadi tujuan mana langsung kita nggak usah langsung tidur langsung datang gitu. Ikut Tamiya Pak. Tamiya. Nah Mbak Marini, tadi kan sudah dijelaskan ada mobil elektrik ya. Nah ini kayaknya mobil elektrik ini mahal ya. Untuk kreditnya sendiri bagaimana Pak? Kalau kreditnya jangan mulai dari DP paling minim bisa, ya sepedanya dijual aja buat DP gitu bisa. Terus secara mintanya cash atau bunga 0% bisa. Jadi nanti Marini bantu prosesnya
Untuk meskipun mobil konvensional dari Wuling atau mobil listrik semua bisa. Wah, ternyata cukup mudah ya Mbak untuk membeli ini dari kredit ini. Mungkin Pak bisa naik gaji Pak. Buat kredit Wuling Pak. Mas Farid tolong ditambah gajinya Pak. Buat beli Almas. Ya nanti bisa Mas Farid langsung ke hubungi saya aja kalau masalah gaji ya. Nanti di rumah itu kan bisa nyapu apa nanti saya tambah gaji. Nah, Mbak Mari ini untuk produk paling laris di Malang sendiri ini apa ya? Untuk Wuling paling laris itu Wuling Convero. Karena terjangkau, dia cc-nya sudah gede 1.500 dengan harga yang ya masih bersahabat gitu loh Mas. Jadi Malang saat ini yang paling banyak Convero sama Almas Pak. Almas tuh yang bisa diajak ngomong tuh loh Pak, halo Wuling gitu. Dia suruh buka sunroof, buka sunroof kayak halo Wuling, telepon mama gitu bisa dengan itu yang rame sih Mas, Convero sama Almas. Karena mungkin kalau Convero karena udah harga terjangkau, Almasnya karena kece, udah paling bagus kayak ganteng gitu loh Mas, mobilnya itu kayaknya yang paling digemari di Malang. Almas ini cukup menarik ternyata Pak. Fiturnya juga banyak. Mungkin bisa halo Wuling, telepon Mbak Marina dong. Iya, bisa. Nah, Mbak Marini setelah promosi di Samsat Talangagung ini ada peningkatan penjualan enggak, Mbak? Otomatis Mas Farid. Jadi yang sebelumnya nggak tahu produknya Wuling, kita waktu itu displaynya Convero Pak kebetulan. Yang sebelumnya belum tahu ini mobil apa, ini spesifikasinya gimana, itu orang sana jadi tahu gitu. Itu otomatis nambah penjualannya kita di daerah Malang Selatan. Berarti nambah market juga ya? Iya, nambah market share, nambah pengetahuannya orang-orang. Pokoknya kita diuntungkan gitu loh Mas. Nah, sudah mendengarkan Sobat Sami Masih testimoni dari Mbak Marini, ternyata manfaat dari retribusi jasa usaha sendiri ini cukup besar dari sisi peningkatan penjualan maupun promosi sendiri. Untuk Sobat Sami Masih yang ingin memasang RJU ini bisa langsung ke Pak Andreas maupun ke UPT PPD Malang Selatan ataupun Samsat Talangagung Malang Selatan. Izin Bapak, kok Bapak Andreas ini terlihat capek nih akhir-akhir ini? Masa kayak gini, ini pagi loh, kelihatan capek ya. Ya memang gini Mas Farid, memang akhir-akhir ini kita kan, masyarakat kan banyak yang memanfaatkan program Ibu Gubernur terkait sama pemutihan pajak daerah ya. Jadi memang Samsat rame banget, kita lembur-lembur dan gini pagi tadi memang kelihatan fresh tapi kelihatan masih capek itu ya belum sarapan tadi Mas Farid. Oh iya. Mungkin setelah podcast kali ini kita langsung aja sarapan ya Pak? Ya, kita juga langsung sarapan dan kita meninjau juga melihat situasi di Samsat Talangagung ya. Pak Andreas, sampai kapan pemutihannya Pak? Pemutihan berakhir tanggal 30 September ini Mbak Marini. Iya, saya kelupaan kan kemarin kelewatan gitu loh Pak bayar pajaknya ini ya. Iya, monggo semuanya untuk memanfaatkan ya. Sudah mau berakhir pemutihan pada tanggal 30 September 2022 ini. Jadi monggo rame-rame dan memanfaatkan program kebijakan dari Ibu Gubernur kita. Nah, jadi begitu Sobat Sami Masih, informasi dari Pak Andreas ini terkait pemutihan masih berlangsung sampai tanggal 30 September 2022. Jadi untuk Sobat Sami Masih dan para wajib pajak yang sedang menonton podcast Sami Masih ini yang belum memperpanjang pajak tahunannya maupun balik nama, bisa segera dimanfaatkan program Ibu Gubernur ini. Nah, Bapak Andreas, mungkin untuk closing statement-nya terkait RJU ini bagaimana Bapak? Terkait sama RJU, ya mumpung seperti ini ya, jadi memang monggo dimanfaatkan lah sarana prasarana lahan-lahan sewa yang bisa menjadi kepinginan kita untuk bisa punya usaha. Monggo segera dimanfaatkan dan rame-rame daftar ke KB Samsat Talangagung juga PPD UPT Malang Selatan. Terima kasih Bapak atas informasinya dan Mbak Marini atas informasi dari produk Wuling yang sangat menarik ini. Mungkin setelah ini saya lanjut ke Mbak Marini sendiri. Ya, terima kasih Mas Farid, Pak Andreas, terima kasih kesempatannya.
Demikian podcast Sami Masih pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Andreas dan Mbak Marini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat diterima oleh masyarakat dan sobat Sami Masih yang menonton podcast ini. Nantikan podcast selanjutnya dari kami dan jangan lupa untuk follow akun channel YouTube kami dan akun dari Wuling Malang ya. Jangan lupa add IG juga di @wulingmalang_jatim. Terima kasih dan selamat jumpa di lain kesempatan.